Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmat, yang nikmat tersebut tidak pernah bisa kita hitung. Dari kita bangun pagi sampai detik ini, kita semua Bapak Ibu sekalian bergelimang dengan jutaan bahkan miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat tersebut Allah pasti tanya di hari kiamat. Setiap nikmat yang diberikan kepada kita bukan hanya dilepaskan begitu saja. Semuanya ada pertanggungjawabannya kelak di hari akhirat. Maka dulu sebagian salaf pernah mengatakan, lakukanlah semau kalian segala sesuatu, tetapi persiapkanlah jawabannya kelak di hadapan Allah. Apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita lakukan, kemana kita melangkah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita yakini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan keyakinan kalian, fuad, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas pada pagi hari ini tentang menata hati di tengah ujian hidup. Siapa di sini yang nggak pernah diuji? Siapa? Kayak muka-mukanya muka bahagia semua. Pernah diuji nggak ibu-ibu? Saya dengar ibu-ibu ngobrol asik betul, Masya Allah. Semua kita pasti pernah diuji. Cuman terkadang kita ini salah memahami makna ujian. Banyak orang ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, dia baru merasa diuji oleh Allah. Ketika dia sakit, baru dia merasa diuji oleh Allah. Ketika hartanya sempit, dia baru merasa diuji oleh Allah. Padahal ketika badan sehat, itu juga ujian. Ketika harta melimpah, itu juga ujian. Sebagian orang dia berusaha, berdagang, bangkrut, itu ujian, benar. Ujian yang manusia tidak sukai. Tetapi segelintir manusia yang memahami bahwa dilapangkannya harta, dimudahkannya perdagangan, dikabulkannya setiap impian, itu juga bagian dari ujian. Dan perlu kita fahami bahwasanya Allah memang menciptakan dunia ini tempat untuk ujian, bukan mendapatkan hasil. Ini perlu diingat. Dunia ini, bumi ini sekarang Allah ciptakan untuk kita beserta dengan isinya
agar kita diuji. Bukan mendapatkan balasan dari ujian. Karena sebagian manusia, dia mendapatkan balasan dia mendapatkan kebaikan di dunia, betul. Tapi tidak sempurna. Hukum asalnya dunia ini tempat ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf 168, wa qatta'nahum fil ardi umama. Dan kami telah pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Perhatikan Bapak Ibu, Al-A'raf 168. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Kami telah pecahkan manusia di dunia ini beberapa golongan. Di antara mereka ada orang-orang soleh. Dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Berarti sudah menjadi sunnatullah di bumi ini, di dunia ini, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kemudian Allah mengatakan, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Dan kami akan uji kalian. Kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana-bencana yang buruk. Di sini Allah menyebutkan wabalawnahum bil hasanati wasayyi'at. Kami akan uji mereka dengan nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan. Dan kami juga uji mereka dengan keburukan-keburukan. Jadi perlu diingat kembali bahwasanya yang namanya ujian bukan hanya kesulitan hidup. Bukan hanya banyaknya masalah. Bukan hanya sakitnya badan. Bukan hanya pecahnya rumah tangga, perceraian. Tapi termasuk ujian hidup ketika Allah memberikan kenikmatan sama kita. Bukankah yang menghancurkan Fir'aun itu ujian hidup berupa nikmat, Pak? Yang menghancurkan Fir'aun itu apa? Apa karena dia sakit? Apa karena dia miskin? Enggak. Wa balawnahum bil hasanat. Fir'aun itu binasa dan hancur karena dia terlena dengan ujian kenikmatan. Dan dua-duanya Allah jadikan ujian, tujuannya satu. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Jadi yang diuji dengan kenikmatan supaya ingat sama Allah. Dan yang diuji dengan keburukan supaya juga ingat sama Allah. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Jadi kalau ada orang merasa dia tidak pernah diuji dalam hidup ini karena alasan dia sehat, rezekinya lancar, anak-anaknya sukses, itulah hakikat ujian sebenarnya bagi dia. Cuman memang manusia itu baru tidak suka dengan ujian yang berupa bencana, nggak suka. Karena secara pengalaman dakwah belum ada orang datang kepada kita mengatakan, Ustadz, ana tadi malam diuji sama Allah, Ustadz. Apa? Tiba-tiba ana dapat uang 500 juta. Masya Allah. Ana diuji, Ustadz. Ada gitu? Nggak ada. Yang ada Ustadz fulus ana hilang. Ustadz si fulan nggak bayar hutang. Belum ada, Pak, belum ada. Kenapa? Karena mayoritas manusia menganggap yang namanya ujian itu adalah bencana. Padahal kenikmatan juga ujian. Dan kita sudah pernah sampaikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi itu ujian yang berupa nikmat, bukan berupa bencana. Di antaranya hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak pernah takut kalian itu miskin. Sebagian orang menganggap miskin adalah ujian. Tapi Nabi mengatakan, aku enggak pernah takut kalian miskin. Walakinni akhsha alaikum an tubasata alaikumud dunya. Tetapi yang aku takutkan kalian itu diberikan nikmat-nikmat dunia.
Itu yang Nabi takutkan menimpa umatnya. Jadi ini poin pertama, sadarilah bahwasanya Allah telah menjadikan dunia memang tempat ujian. Bukan untuk menerima hasil, bukan. Baik, ini poin yang pertama. Baik, kemudian poin yang kedua, ujian Allah takdirkan kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia, agar Allah mengetahui mana yang jujur dan mana yang berdusta. Jadi semua kalau mengatakan amantu billah, semua bisa, Pak. Oh, insya Allah saya sabar. Insya Allah saya bersyukur. Insya Allah saya istiqamah. Ini ketika belum diuji. Tetapi yang namanya iman itu harus diuji. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Jadi manusia kalau sudah ngomong kami beriman, apakah kami dibiarkan begitu saja? Tidak, kata Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami akan uji mereka sebagaimana kami menguji orang-orang sebelum mereka. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Karena dengan ujian itu baru terseleksi siapa yang benar-benar sadaqu, siapa yang benar-benar jujur, siapa yang benar-benar berdusta. Itu ketahuannya di situ. Jadi kalau manusia mengatakan aku beriman sama Allah, ini pengakuan ini belum jelas sampai benar-benar iman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian macam-macam, ada orang sebelum dia kaya rajin ke masjid misalnya. Tapi setelah dia kaya lupa dengan masjid. Itu baru kena ujian harta. Sebelum dia kaya, sebelum punya harta, dia mudah silaturahim sama orang, mudah. Datang ke fulan, datang ke adiknya, datang ke abangnya. Setelah dia diberikan kekayaan, masa saya yang datang, ente ke sini. Masya Allah. Yang butuh fulus yang datang. Sebagian orang begitu, Pak. Sebagian orang ketika belum punya jabatan, belum jadi siapa-siapa, semua WA orang dia balas. WA temannya dibalas. Masya Allah, apa kabar, sehat. Jadi pejabat sedikit, mulai WA nggak dilihat lagi. Ente siapa WA Anda? Menjabat 5 tahun. 5 tahun lengser, nggak jadi lagi, baru dibalas WA orang. Ini manusia, Pak, lupa dia. Jadi maksud saya, orang itu akan terlihat hakikatnya, dia benar-benar mukmin atau tidak. Benar-benar dia hidupnya untuk Allah atau tidak. Ketika imannya sudah diuji. Dan semua para rasul, orang-orang yang telah teruji keimanannya. Lihat Ibrahim misalnya. Ibrahim bertahun-tahun, dia minta agar dikaruniakan anak, gak dapat. Sampai usia hampir 100 tahun baru dapat anak. Itu Allah uji Ibrahim. Apakah dia tetap bersyukur sama Allah? Atau dia membandingkan hidupnya dengan hidup orang? Ya, sebagian orang Allah uji mungkin 30 tahun nikah, 20 tahun belum punya anak. Itu sudah membuat dia untuk suudzon sama Allah. Ada lagi yang diuji, misal berobat kemana-mana gak sembuh. Akhirnya di usia-usia tua dia banyak untuk suudzon sama Allah. Lihat ya Bapak Ibu, semua kisah para nabi itu Pak. Seakan-akan Allah sebutkan sampel-sampel kehidupan. Misal yang diuji tidak punya anak, ada gak contoh para nabinya? Ada. Ibrahim diantaranya. Kemudian misalnya yang diuji dengan kefakiran misalnya. Ada atau tidak? Ada banyak para nabi fakir.
Nabi Isa juga fakir. Para sahabat fakir. Kemudian yang diuji dengan kedudukan, kekayaan ada atau tidak? Ada Sulaiman, Daud. Tapi mereka berhasil semuanya. Yang diuji dengan penyakit ada atau tidak? Ada. Ayub alaihi salam. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka pandai menata hati mereka. Mereka pandai untuk selalu menghidupkan hati mereka, menghidupkan tauhid mereka. Nanti saya akan sebutkan beberapa poin bagaimana kita menata hati kita supaya dapat ujian itu kita tetap ridho dan sabar. Kalau bisa kita ridho jemaah, walaupun ini berat, ridho ini berat. Baik, kemudian juga dalam surah Ali Imran ayat 142, ini poin yang ketiga. Tadi poin yang kedua, ujian itu akan mengungkap keimanan seseorang, menyingkap keimanan seseorang. Poin yang ketiga, manusia diuji untuk menentukan apakah mereka benar-benar sudah sabar atau sudah berjihad atau tidak. Jadi manusia diuji, mereka mengatakan ingin masuk surga, tapi dengan ujian tersebut akan menyingkap apakah mereka benar-benar bersungguh-sungguh ingin surga atau tidak. Dengan ujian tadi. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran 142. Allah berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersabar di antara kalian. Ya, orang kalau ditanya mau masuk surga atau tidak? Mau, Masya Allah. Tapi maunya ini akan diuji dulu. Untuk membedakan mana yang bersungguh-sungguh dan mana yang bersabar. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Jangan kalian kira gampang masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum melihat kesungguhan kalian, kesabaran kalian. Jadi ujian itu akan menyingkap hakikat seseorang apakah dia benar-benar mau masuk surga atau tidak. Contoh di masa Nabi, cerita yang sudah masyhur, seorang wanita berkulit hitam yang dia ditimpa penyakit ayan, kemudian diberikan dua pilihan sama dia, ya atau tidak? Dua pilihan. Pilihannya, kata Nabi, kalau aku memohon sama Allah, Allah akan sembuhkan penyakitmu, tapi tidak ada jaminan surga. Sembuh tapi nggak ada jaminan surga. Penyakit hilang. Atau yang kedua, engkau berada di atas penyakitmu sampai engkau wafat. Sampai mati engkau kayak gini. Engkau diuji kayak gini. Cuman ada jaminan surga. Itu menguji iman dia atau tidak, Pak? Menguji, Pak. Kalau seandainya wanita ini menganggap surga itu hanya dongeng dari Rasulullah, oh surga itu cuma motivasi Nabi saja, supaya kita berbuat baik, dia nggak akan ambil pilihan itu. Ya atau tidak, Pak? Ya, perhatikan ibu-ibu, seandainya wanita itu dia ragu dengan surga, dia pasti akan lebih memilih sembuh. Udahlah sembuh aja lah, surga itu ya belakangan lah. Yang penting sehat dulu lah sekarang. Masya Allah. Tapi karena dia yakin surga itu, dia yakin, Pak. Makanya dia pilih, aku pilih surga. Kenapa? Karena keyakinannya yang kuat terhadap adanya surga itu. Adanya surga. Ditambah lagi yang berkata adalah Rasulullah. Kecuali yang ngomong orang lain, mungkin dia ragu. Nah, di sini dalil bahwasanya wanita tersebut teruji keimanannya karena dia lebih memilih surga daripada sembuh. Ini contoh sederhana dalam hidup kita nih, Pak. Ada orang sakit, kemudian berobat kemana-mana nggak sembuh misalnya. Akhirnya ada satu informasi, oh, coba berobat ke sana. Ternyata itu dukun sebenarnya. Tapi pengalaman orang ke sana sembuh.
Itu ujian loh Pak. Dia lebih milih sembuh atau datang menghadap seorang dukun. Merelakan tauhidnya. Kalau dia tidak percaya dengan besarnya dosa syirik, tidak percaya dengan adanya neraka Allah, dia datang itu Pak. Nah belakanganlah syirik itu, yang penting sembuh dulu. Masya Allah. Itu semua karena iman. Semua karena iman Pak. Jadi Bapak Ibu, semakin seorang itu meyakini surga, semakin semua musibah itu kecil Pak. Misalnya begini, ibu-ibu misalnya. Sebagian wanita diuji dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Mungkin diuji dengan suami yang buruk lah misalnya. Kalau wanita itu hanya fokus di situ terus, bisa gila dia. Kalau minta cerai bingung juga, sulit. Kalau bertahan mungkin dipukul terus. Tapi saat itu kalau dia mengingat tujuan hidup saya surga. Ini ujian untuk saya bisa naik ke surga Allah. Itu semua jadi ringan loh. Semua jadi ringan Pak. Ada orang menipu kita. Terus kita meyakini saya ditipu, uang saya enggak hilang. Kalau di dunia saya tidak dapat, saya akan memintanya besok di hadapan Allah. Ringan semuanya. Ustadz ini teorinya oke lah nih ya. Coba praktek Ustadz. Enggak, kita bukan bicara teori saja Pak. Kita bicara bahwasanya Al-Quran menyebutkan demikian supaya kita amalkan loh. Dan ada orang yang mampu seperti itu, ada. Jadi kita kalau merasa, enggak mungkin lah saya mampu. Ada orang yang mampu. Ada orang yang mampu. Sampai pada tahap itu. Kenapa dia mampu? Karena dia terus memupuk keimanannya. Belajar, kemudian mengenal Allah. Mengingat akhirat. Itu pengaruh ke dalam hati seorang hamba. Ingat dulu dengan kisah Nabi Sulaiman. Kalau saya tidak salah Nabi Sulaiman itu Nabi Daud ya. Ketika dia takjub dengan kudanya yang sangat indah sampai dia lupa berzikir kepada Allah. Sulaiman ya? Iya, Nabi Sulaiman. Apa yang dia lakukan? Dia sembelih kuda tersebut atau hewan tersebut. Ketika dia tahu, oh ini hewan ini membuat aku lupa berzikir sama Allah. Membuat aku lalai berzikir, disembelih. Berarti Sulaiman memahami apapun yang menghalangiku untuk menuju kepada Allah, aku akan buang semuanya. Aku akan tepis semuanya. Nah itu konsep hidup para nabi dan para rasul. Apapun yang mengganggu jalan menuju ke surga, seorang berusaha menghindar. Seorang berusaha untuk menghindar. Baik, kemudian poin yang berikutnya, para nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Namun bersamaan dengan itu mereka juga diuji. Bahkan ujian mereka paling besar jemaah. Jadi jangan berpikir Allah tuh kalau sayang sama kita, Allah enggak uji kita. Enggak. Allah paling mencintai para nabi. Itu manusia pertama tuh Pak. Yang Allah cintai, Allah rahmati. Namun bersamaan dengan itu ujian mereka sangat berat. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Sa'ad pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dahsyat ujiannya? Ditanya sama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Karena mungkin Sa'ad melihat para sahabat diuji, sebagian mereka dibunuh. Sehingga beliau bertanya, siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka Nabi mengatakan al-anbiya thummal amthal fal amthal. Orang nomor satu yang paling berat ujiannya itu para anbiya. Kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya. Artinya orang yang di bawah itu mungkin para sahabat, kemudian orang-orang soleh, terus sesuai dengan kadar keimanan. Kemudian Nabi mengatakan fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Maka sungguh seorang itu akan diuji
sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Ujian itu Pak, sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uh. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Gimana tuh Pak? Kalau gitu iman kita turun aja lah ya. Semakin iman kuat, semakin berat cobaan. Kenapa Allah berikan semakin berat cobaan? Karena Allah mengetahui orang itu akan bisa menghadapinya. Allah berikan ujian kepada Nuh, kepada Ibrahim, ujian-ujian berat. Allah tahu mereka mampu menghadapi ujian itu. Sehingga dari ujian tersebut mereka dapat pahala. Maka disebutkan oleh Nabi, fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uh. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya semakin berat. Ujiannya semakin berat. Wa in kana fi dihi riqqah ubtiliya ala hasibi dinih. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sekedar sesuai kadar kekuatan agamanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan ini hadis yang sahih. Jadi ingat jemaah sekalian, orang yang paling Allah cintai saja diuji. Maka siapa kita Pak? Nabi saja diuji. Maka ridolah dengan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ujiannya para anbiya luar biasa. Ujiannya para sahabat luar biasa. Kita ini Bapak Ibu di zaman di mana kalau kita bandingkan ujian kita dengan ujian orang terdahulu, dari sisi penyiksaan, azab, tentu jauh lebih berat mereka Pak. Lihat Ammar bin Yasir, antum lihat, satu keluarga disiksa. Yasir dibunuh, Sumayyah bintu Khayyat juga terbunuh menjadi syahidah. Ammar juga disiksa, diletakkan batu di atas perutnya dan dipaksa dia mengatakan ya Lata ya Uzza, ya Lata ya Uzza. Tapi Ammar karena saking beratnya ujian, maka dia ucapkan itu. Sehingga turun ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengizinkan seseorang berpura-pura kafir. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Yang penting hatinya beriman. Tapi saya ingin jelaskan bahwasanya semakin orang itu soleh, semakin berat ujian. Jadi jangan antum nanya lagi, Ustaz, kenapa ujian ana semakin berat? Nah, berarti antum semakin soleh, udah lewati aja. Lewati aja. Kenapa si fulan gak diuji? Masing-masing kita tuh ada ujian. Semakin soleh, semakin beriman, semakin bertakwa, semakin berat cobaan itu. Antum melihat Imam Ahmad. Imam Ahmad disiksa, Ibnu Taimiyah disiksa. Yang lebih utama lagi para sahabat terbunuh. Sebagiannya cacat di medan perang. Untuk apa? Membuktikan keimanan mereka sama Allah. Baik, kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini sikap seorang Muslim ketika mendapatkan musibah. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Semakin parah sakitnya, kalau dia memang orang soleh Pak, itu semakin besar pahalanya kalau dia sabar Pak. Antum diuji dengan penyakit kanker ya? Iya, Ustaz. Kanker berapa? Kanker berapa? Stadium berapa? Stadium 4, Masya Allah. Berarti pahalanya besar itu. Begitu kita menghibur diri kita Pak. Semakin sakit, semakin berat, semakin pahala itu berat di sisi Allah. Besar. Cuman belum kelihatan. Tapi harus sabar, harus ridho. Semakin banyak ditipu orang, makin besar pahalanya. Benar. Ustaz, bagaimana bisa membedakan ujian dengan efek dosa? Itu nanti ada bahasan lagi ya. Ada orang ditipu, bisa jadi ujian, bisa jadi karena dia pernah nipu orang juga. Ada orang diuji dengan penyakit, bisa jadi itu ujian, bisa jadi juga efek dari dosa. Tapi intinya,
Nabi sudah mengatakan, besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Kita kalau ingat-ingat ini jemaah, kita akan bahkan bisa sampai pada titik bersyukur dengan ujian itu, Pak. Alhamdulillah. Ini ucapan para nabi kan begitu. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak mereka suka, mereka mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Keluar dari masjid, motor hilang. Alhamdulillah ala kulli hal. Hah? Siap Pak diuji dengan begitu Pak. Dan ingat jemaah, apa yang hilang dari kita itu, kalau kita hitung-hitung tidak sebanding dengan nikmat yang Allah kasih sama kita. Tidak sebanding. Begitu kita cara melihatnya, kalau tidak kita stres. Keluar dari masjid, motor hilang. Padahal baru dibeli kemarin. Motor hilang. Kalau antum fokus ke motor itu, stres Pak. Mau lapor polisi juga susah. Sulit. Kalaupun dicari belum tentu ketemu. Tapi ketika antum langsung berpikir, apa yang luput dari saya, apa yang hilang dari saya, jauh tidak pernah bisa dibandingkan dengan nikmat Allah yang selama ini saya dapatkan. Begitu berpikirnya, kalau kita sudah ikhtiar nggak dapat juga, begitu berpikirnya. Nikmat mata, nikmat telinga, nggak sebanding dengan hilangnya motor, mobil itu Pak, nggak sebanding. Cuman sama setan, manusia dibuat untuk tidak mampu bersabar. Kenapa? Setan nggak mau kita dapat pahala sabar Pak. Bapak Ibu, sabar itu pahalanya tanpa batas Pak. Antum tahu tanpa batas? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau Nabi sering menggambarkan pahala itu seperti gunung Uhud, bukit yang besar, gunung yang besar. Sekarang ada pahala yang tanpa batas. Setan gak pernah mau kita dapat itu. Maka dibuatlah kita selalu tidak ridho dengan ujian yang menimpa kita. Maka dulu Imam Ahmad ketika dia sakit, yang sakit itu berujung kepada kematian beliau sempat mengeluarkan kalimat ta'awuh. Rasa aduh sakit, aduh gitu. Ini kan tidak berdosa sebenarnya, ini gak berdosa. Wajar manusia mengatakan itu. Tapi sebagian dari murid-muridnya mengatakan pada waktu itu, Imam Ahmad, engkau mengeluh wahai Imam Ahmad. Engkau mengeluh. Kata Imam Ahmad, semenjak itu aku pun tidak pernah mengucapkan kalimat itu lagi. Jadi sampai pada titik pemahaman sebagian salaf mengucapkan aduh, itu sudah bagian dari mengeluh. Harusnya dia mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau aduh, ini kayak mengeluh berarti. Walaupun itu spontan keluar. Harusnya yang lebih utama seorang mengingat Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita kalau bayangkan teori ini, kayak sempurna kali iman kita jemaah. Tapi kita berusaha seperti itu Pak. Kita berusaha seperti itu. Paling tidak kita sampai pada tingkatan-tingkatan yang tidak Allah haramkan kebaikan di situ. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah kalau cinta pada suatu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh atau falahu sakhat. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, barang siapa yang mungkar, ingkar, maka baginya kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci ketika mendapatkan ujian, sabar, ridha, dan kalau bisa sampai pada tahapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan sebutkan beberapa poin berkaitan dengan bagaimana hati itu bisa tertata ketika mendapatkan ujian hidup. Yang pertama,
disebutkan i'lam, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengujimu illa li khairin. Ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah tidak mengujimu kecuali di situ ada kebaikan. Di situ ada kebaikan. Jadi kita pahami bahwasanya setiap ujian itu ada nilai kebaikan di dalamnya. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, i'lam annallah ya'lamu ma huwa khairul lak, ini kata para ulama. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang terbaik untukmu. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa aja engkau membenci sesuatu, justru sesuatu itu baik untuk engkau. Jadi sesuatu yang kita benci itu, Pak, dari ujian itu belum tentu itu buruk di sisi Allah. Ini sama kayak seorang ibu larang anaknya untuk makan permen berkali-kali atau megang pisau. Ada bayi usia 3 tahun misalnya, balita ya, usia 3 tahun. Pegang-pegang pisau. Kita ambil pisau itu, nangis atau tidak? Nangis dia. Menurut dia sukanya megang pisau. Tapi dengan kita ambil pisau tersebut, itu kebaikan untuk dia. Walaupun dia nggak suka, walaupun dia tidak suka. Nah, sama seperti antara Allah dengan manusia. Walillahil matsalul a'la ya. Kita pengennya harta, kita pengennya A, pengennya B, pengennya C. Tapi Allah tahu itu nggak baik untuk kamu. Allah nggak kasih bagi kita. Jadi poin pertama, yakini dalam hati kita, kalau dapat ujian, yakin ini kebaikan untuk saya. Ada hikmah di balik ujian tersebut. Baik, kemudian di sini Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, Rubba makruhin yaj'aluka ila babillahi aqrab. Terkadang banyak sesuatu yang engkau benci justru menjadikan engkau dekat kepada Allah. Jadi benar ini Pak. Banyak hal yang kita benci justru itu jalan kita lebih dekat kepada Allah. Ada seorang ikhwan diuji dengan sakit ginjal jemaah. Cuci darah seminggu itu sampai 3 kali, 2 kali. Sampai berjejak di tangannya ini bekas apa itu ya? Jarum tersebut. Tapi dia bilang, alhamdulillah, saya berhenti melakukan satu dosa yang terus saya lakukan ketika sehat. Dia nggak sebut, ada satu dosa mungkin yang pernah sering dia lakukan ketika sehat. Ketika sakit nggak bisa dia melakukan dosa itu. Dan dia kondisinya itu udah sangat lemah, akhirnya dia hanya bisa berzikir, baca Quran, dengarkan pengajian, dan akhirnya wafat misalnya. Jadi maksud saya, Allah punya cara untuk agar seorang hamba itu dekat kepada dia. Walaupun dengan cara yang kita tidak suka. Ada orang misalnya tadinya sehat, mencuri terus. Tiba-tiba Allah takdirkan dia tabrakan, kakinya harus dipotong. Itu buruk bagi dia, ya atau tidak? Tapi ternyata dengan dia tidak ada kaki, dosa dia berhenti. Kemudian dia mungkin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada orang mengatakan, Ustadz, lebih baik tangan saya seperti sekarang, udah nggak ada, daripada saya masih punya tangan, tapi saya sering minum khamar. Itu ada orang begitu Pak. Jadi tidak semua yang kita benci itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal contoh, imra'atun tata'akhar fi zawad fatazdadu qurban minallah bid-du'a wal Qur'an. Contohnya nih, ada seorang wanita terlambat nikahnya. Orang kan kalau lambat nikah nih banyak omongan manusia nih. Berapa usia sekarang? Masya Allah, itu pertanyaan enggak penting itu ya. Itu lang emak-emak ini kalau ngomong itu yang penting, Bu. Berapa usianya sekarang? Misalnya kata akhwat ini udah 38.
Aduh kasihan ya, Masya Allah. Aduh kasihan ya, belum nikah ya? Belum, aduh. Jadi dia bilang aduh itu udah bikin emosi itu Pak. Dia bilang aduh itu bikin orang gak suka. Nah mungkin banyak sebagian wanita, dia berpikir saya udah usia 38, udah 40, kok belum dapat jodoh. Nah apa kata para ulama di sini? Iya dia mungkin terlambat dapat jodoh, dia gak suka, kok lambat jodoh saya. Tapi karena dia ikhlas, fatasdadu qurban minallah biddu'a wal Qur'an. Justru itu membuat dia banyak berdoa dan bisa membaca Al-Quran, berzikir dalam waktu yang banyak. Ini banyak sebab. Sampai disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, suaminya Rasulullah, bayangkan. Suaminya Rasulullah, tapi gak punya anak dari Nabi. Bayangkan antum. Nah sebagian ulama berusaha mengambil hikmahnya. Oh bisa jadi kalau seandainya Aisyah punya anak, maka beliau tidak akan bisa fokus meriwayatkan hadis seperti sekarang. Jadi artinya kan Aisyah paling banyak dari kalangan wanita yang meriwayatkan hadis Nabi. Di bab masalah ilmu. Tapi kalau dengan Aisyah punya anak, mungkin beliau akan tersibukkan sehingga tidak banyak menyampaikan riwayat hadis. Tapi dengan Allah takdirkan beliau tidak punya anak, subhanallah. Di situ beliau bisa fokus, orang bertanya dia menjawab, dia bisa fokus menjelaskan ilmu, banyak sebab. Banyak sebab. Makanya seorang ketika dia misal diuji dengan terlambat menikah, diuji dengan belum punya anak, atau diuji misalnya dengan anak yang cacat, itu jangan dia berpikir berarti ini keburukan, jangan. Orang nganggap itu keburukan terserah. Itu hak orang, tapi kita harus meyakini ini takdir Allah yang terbaik. Ini takdir Allah yang terbaik. Nah itu diingat poin yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan tadzakkar ajras sabirin. Ketika dapat ujian langsung ingat, tadzakkar besarnya pahala orang yang sabar. Kita kan sholat, baca Quran, ke majelis ilmu, apa lagi? Sedekah. Kan pengen dapat pahala, ya atau tidak Pak? Ya atau tidak? Iya. Sekarang datang ujian, itu pahalanya lebih dahsyat. Kalau kita sabar. Makanya kata para ulama, tadzakkar ajras sabirin. Engkau ingat-ingat besarnya pahala sabar. Makanya saya juga kadang-kadang gak habis pikir ya. Ada sebagian orang minta nasihat, tapi dia sudah kasih batas nih. Ustadz, saya punya masalah gini. Tolong Ustadz, jangan nasihatnya sabar. Masya Allah. Jangan nasihatnya sabar, tolong. Karena saya sudah jauh bersabar. Masya Allah. Bapak Ibu, dalam agama ini Pak, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat kalimat itu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kan sudah kok disuruh beriman lagi Pak? Kan udah dikatakan beriman kan? Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Nah di sini kata para ulama, itu karena iman itu bertingkat-tingkat. Kalau sekarang imanmu ini ada segini, tambah lagi menjadi di atas. Kalau sekarang sabarmu itu 10% nilainya, tambah menjadi 30%. Kalau sudah 30% jadi 60% gitu loh. Ini sama kayak kita sedang makan. Ini contohnya makan aja lah ya, contohnya makan. Kita sedang ada tamu, dia lagi makan. Biasanya kita bilang apa? Makan, ya atau tidak? Apakah maksud dia belum makan? Dia sudah makan, tapi tambah lagi, makan. Sama seperti ini. Kita sudah sabar, ketika datang nasihat untuk sabar lagi, berarti tambahlah kesabaranmu. Maksudnya begitu. Cuma orang sudah batasi sebagai orang itu Pak. Saya tolong nasihati saya, tapi jangan suruh saya sabar. Masya Allah. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, tidak ada nasihat pada masalah kita kecuali sabar. Contoh, masalah rumah tangga. Katanya dia punya suami,
Misalnya punya suami belum ngaji, si ibunya sudah ngaji, akhwatnya. Udah saya ingatkan Ustadz, saya sudah nasihati dengan cara lemah lembut, tapi belum berubah. Apa nasihat Ustadz? Apa nasihat kita, Pak? Sabar udah. Apalagi? Nasihati sabar, nasihati sabar. Apalagi, Pak? Kalau kita ngasih kiat-kiat, dia sudah bilang udah. Coba antum nasihati dengan lemah lembut, udah Ustadz, oke. Kirimkan video-video para ustadz kita, sunnah, udah Ustadz. Contohkan kebaikan, udah Ustadz. Apalagi coba? Udah sabar. Sabar, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada para ustadz yang menasihati kita dengan sabar, itu memang itulah solusi saat itu. Itulah solusi saat itu. Jadi sabar itu adalah solusi. Sabar itu adalah solusi. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, as-sabrun kanzun min kunuzil jannah, la yu'tihi Allah illa li'abdin karim. Sesungguhnya sabar itu adalah harta karunnya surga gitu. Harta karun surga yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba, yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang mulia. Jadi nggak semua orang bisa sabar itu, Pak. Mungkin orang semua bisa sholat, mungkin orang bisa menuntut ilmu, mungkin orang bisa meninggalkan riba, bisa. Tapi tidak semua orang bisa sabar. Nggak semua orang. Contohnya disebutkan di sini, maridun yatahammalu bihusni dhanni billah wa yaknuzu minadz-dzikr wa yakthuru minadz-dzikr. Contoh seorang yang sedang sakit, yatahammal, dia berusaha menahan sakitnya sambil berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memperbanyak zikir. Ini yang kedua, ingat pahala sabarnya. Kemudian yang ketiga, akhfi bala'ak anin nas. Ini penting. Untuk menata hati ketika dapat ujian, akhfi bala'ak. Apa akhfi bala'ak ini? Sembunyikan musibahmu. Jangan ceritakan sama manusia. Akhfi bala'ak anin nas. Sembunyikan, jangan ceritakan permasalahanmu kepada manusia. Jangan mengeluh sama manusia. Nah, di sini poin penting. Qala ba'du salaf, kenapa kita enggak boleh ngeluh sama manusia, Bapak Ibu? Disebutkan, man syaka ilan nas faqad syaka rabbah. Siapa yang mengadu kepada manusia, mengeluh kepada manusia, maka sungguh dia telah mengadukan keluhan Allah kepada dia. Ini maksudnya begini nih, kalau kita sakit atau kita banyak masalah nih, kita ngadu sama orang. Saya kok banyak masalah ya, kok saya begini ya. Sebenarnya kita sedang mengadukan apa? Mengadukan tentang perbuatan Allah sama kita. Ini sama kayak kita sedang mengumpat Allah, sedang memburuk-burukkan Allah, ya atau tidak, Pak? Iya. Ini ingat poin ini. Man syaka ilan nas faqad syaka rabbah. Siapa yang mengeluh kepada manusia, maka sebenarnya dia sedang mengeluhkan tentang Allah kepada makhluk. Kok saya sakit gak sembuh-sembuh ya, antum gimana ini? Dia sedang mengeluhkan perbuatan Allah kepada dia. Ini poin yang sangat besar. Kenapa alasannya kita gak perlu mengeluh sama orang, gak perlu. Kita di hadapan orang itu, gimana kabar? Sehat, sehat, alhamdulillah. Walaupun baru tadi malam dokter bilang divonis sakit ini, sehat. Akhfi bala'ak anin nas. Sembunyikan musibahmu di hadapan manusia. Karena manusia gak bisa ngapa-ngapain, Pak. Manusia bisa apa? Bedakan antara mengeluh dengan meminta nasihat, itu beda. Kalau mengeluh itu bertanya, kenapa? Nah, itu mengeluh itu. Kok kayak gini ya, itu ngeluh. Tapi kalau bertanya, Ustadz saya begini, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu minta nasihat. Tapi kalau mengeluh biasanya kenapa? Ditanya kenapa sulit juga manusia menjawab. Baik, kemudian yang berikutnya sedikit lagi insyaallah taala. I'lam annal mu'min daiman fi khair.
ketahuilah bahwasanya selama engkau seorang mukmin, engkau selalu dalam kebaikan. Selama kita mukmin, kita dalam kebaikan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahul khair. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Sungguh hebat, dahsyat orang mukmin ini. Semua perkaranya baik. Kalau dia ditimpa musibah, in asabathu darra sabar. Kalau dia mendapatkan musibah maka dia bersabar. Kalau dia mendapatkan nikmat fasyakar, maka dia bersyukur. Jadi antara dua itu aja. Selama kita berada di dua posisi ini, kita dalam kebaikan. Dapat nikmat, bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun nikmat itu kecil. Walaupun kecil, Pak. Antum sudah berjuang, antum sudah berkeringat-keringat. Orang menghargai antum kecil, antum dikasih nikmat kecil. Yakinlah itu nikmat dari Allah, tidak ada yang kecil. Tidak ada yang kecil. Dan ketika dapat musibah, sabar. Selama kita berada di dua posisi ini, kita kondisi fil khair, dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Kemudian juga, qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, laulal bala la dakhalan nasul jannah sifahan. Kalau seandainya bukan karena bencana, maka manusia akan masuk ke dalam surga dalam kondisi yang sangat akan susah dia masuk surga gitu. Jadi seandainya tidak ada bencana, manusia akan mendapatkan banyak keburukan-keburukan di akhirat. Karena musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Makanya kata para ulama, justru dengan namanya musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang berikutnya, kiat yang berikutnya, unzur ila man huwa abla minka. Ini untuk menata hati, caranya apa? Lihatlah orang yang lebih berat ujiannya. Udah, saya paling berat Ustaz, nggak ada itu. Saya paling berat, nggak mungkin. Ada orang pasti lebih berat ujiannya daripada kita, Pak. Makanya kata para ulama, unzur ila man huwa abla minka. Kita disuruh melihat orang yang mendapatkan musibah yang lebih besar. Jangan malah melihat orang yang hidupnya nyaman terus, jangan. Kalau antum merasa ujian yang Allah berikan kepada antum itu, antum yang paling berat, antum pergi ke rumah sakit coba. Antum dengarkan teriakan-teriakan pasien itu, Pak. Supaya kita ini sadar, oh ternyata ujian saya ini belum seberapa. Makanya jangan mata itu hanya terus melihat kenikmatan. Lihatlah orang-orang yang tertimpa musibah, orang-orang yang rumahnya terbakar, habis semuanya. Orang-orang yang tiba-tiba cacat, tiba-tiba sakit. Jadi kita banyak-banyak memandang orang yang lebih berat musibahnya daripada kita. Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu. Qala Ibnu Aun rahimahullahu taala, ma ra'aitu ahadan yanzuru ila man dunah illa radiya bima indah. Nah, kata Ibnu Aun, aku tidak pernah melihat seorang pun yang orang itu selalu melihat kepada orang yang di bawahnya kecuali dia pasti ridho. Maksudnya dalam urusan dunia nih. Kita kalau melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia atau melihat orang yang lebih berat ujiannya daripada kita pasti akan ridho dengan ujian tersebut. Lihat terus, kita dapat ujian, ada yang lebih parah. Ketika kita melihat yang lebih parah ujiannya, membuat kita ridho dengan ujian kita ini. Membuat kita ridho. Dan kadang-kadang orang kalau tidak pandai bersyukur, ujian-ujian kecil jadi besar menurut dia, Pak. Jadi besar. Anak nggak lulus di kampus yang diinginkan, stres dia. Ada orang begitu, Pak. Sedih berkepanjangan. Anak masuk pondok, targetnya UIM, nggak lulus.
Misalnya nih, akhirnya putus asa menuntut ilmu, itu juga banyak. Kalau lulus di Madinah, alhamdulillah. Kalau tidak lulus di situ masih banyak tempat yang lain, ya atau tidak? Ardullah wasi'ah, bumi Allah luas. Ini saya sering juga sampaikan kepada para orang tua yang sedang semangat, mungkin anaknya di pondok, berharap anaknya mungkin bisa sekolah ke Madinah, ke Mekah. Tapi ingat, kalau Allah tidak takdirkan ke sana, jangan membuat antum putus asa. Karena apa? Tempat menuntut ilmu banyak. Banyak. Ini satu contoh aja dari kebaikan misalnya. Orang sudah di atas kebaikan saja, dia nggak dapat apa yang dia inginkan, kalau dia nggak sabar, dia bisa putus asa. Dia bisa putus asa. Baik, kemudian juga, misal contohnya, idza faqadta malan fanzur ilal fuqara alladziina la yamlikuna syai'an. Kalau engkau kehilangan harta, kayak tadi keluar masjid, apa yang hilang? Keluar masjid motor hilang. Maka cepat-cepat melihat la yamlikuna syai'an. Lihatlah kepada fuqara yang mereka tidak memiliki apa-apa. Kalau kita nggak melihat ke situ, Pak, stres hidup ini, Pak, stres. Saya pernah ketemu dengan salah seorang ikhwan, seorang bapak-bapak lah, usia sudah hampir 50. Dia bilang, Ustadz, saya pernah hampir gila, Ustadz. Kenapa ente mau gila? Hampir gila. Karena saya pernah kehilangan uang 50 miliar. Terus sekarang ada yang konslet enggak? Enggak ada, Ustadz, dia bilang. Karena waktu itu, itulah titik di mana ana hijrah. Ada kebaikan, Pak. Jadi dia bisnis, 50 miliar tertimbun, akhirnya hilang. Pokoknya bangkrut lah 50 miliar. Itu titik di mana dia kenal manhaj salaf. Bayangkan antum. Sampai dia bilang, sekarang Ustaz. Saya tuh sekarang baru bersyukurnya setelah bertahun-tahun kejadian itu. Itulah titik di mana saya kenal dengan manhaj salaf. Akhirnya dia ikhtiar lagi, usaha lagi. Dapat lagi harta tapi tidak sebanyak kemarin. Tapi lebih berkah. Uang itu jelas kemana perginya, itu jelas. Di antara tanda harta yang tidak berkah banyak, tapi hilang itu nggak jelas kemana. Habis aja. Tapi harta yang berkah itu walaupun sedikit, tapi memberikan banyak manfaat. 50 miliar, bisa gila nggak antum? Oh jangan 50 miliar, motor hilangnya gila langsung. Kalau tidak ridho stres kita, Pak. Motor, mobil, apalah misalnya. Tapi kalau kita ingat kullu khair, insya Allah semua kebaikan. Tapi kadang-kadang saya salut dengan orang-orang kayak gitu masih bisa bertahan. Itu situasi yang sangat berat. Tapi itu malah sebab dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini dia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya adalah untuk menata hati di tengah ujian hidup, kalau kita simpulkan intinya satu, husnudzan billah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Baik antum tahu hikmahnya atau tidak. Karena terkadang hikmah itu kita baru tahu setelah berjalannya waktu. Misalnya ada orang bercerai, mungkin dia sedih. Atau seorang istri diceraikan sama suaminya, dia mungkin sedih. Tapi yakinlah kalau dia ridho, dia ikhlas, dia akan tahu hikmahnya dengan berjalannya waktu. Kalau ada wanita diceraikan, mungkin dia sedih awalnya, Pak. Tapi suatu saat dia akan mengatakan, untung saya cerai sama dia. Masya Allah. Iya. Begitu juga laki-laki. Ketika dia punya takdir, punya istri yang buruk, gak bisa diatur, akhirnya diceraikan, rumah tangga hancur. Mungkin seorang laki-laki sedih. Tapi kalau dia ridho, dia ikhlas, suatu saat dia akan mengatakan, untung saya gak bertahan sama wanita itu. Jadi banyak hikmah ya. Kalau kita belum tahu sekarang hikmahnya apa, suatu saat antum akan tahu hikmah itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, kita baca dulu yang masuk.
ada seorang istri yang selalu meminta haknya sebagai istri, sedang dia tidak memberi hak suaminya, tidak mau mengurus suaminya, masak, dan suami tidak boleh tidur sekamar. Wajib betul ya. Dengan alasan dia sudah belajar sunnah, sedang suami tidak mau belajar, padahal suaminya sholat dan puasa Ramadan. Kalau saya bilang sudah sabar aja, dia berdalih sudah, saya sabar lebih 30 tahun. Apakah baik kalau dia minta cerai? Kalau sudah bisa bertahan, kalau bisa sabar 30 tahun, kenapa nggak bisa sabar sedikit lagi? Paling ntar lagi suaminya wafat bisa aja. Ini sama nih kayak pertanyaan, ada seorang nenek-nenek, ini nenek-nenek betul, ini demi Allah Pak, ini cerita nyata. Habis kajian dia nanya, Ustadz, suami saya stroke. Dia memang nenek yang masih sehat kayak saya lihat ya. Usia sudah 70. Ikut kajian di Istiqomah, Kelapa Gading. Dia nanya waktu itu, Ustadz, suami saya stroke udah sekitar 4 tahun. Akhirnya dia gak menafkahi saya. Ya artinya saya ngurus dia Ustadz. Saya sampai pada titik jenuh dia bilang. Saya udah capek Ustadz. Boleh gak kalau saya minta cerai kata dia. Saya udah bertahan selama ini Ustadz. Saya bilang berapa lama ibu sabar? Dia bilang hitungan tahun, puluhan tahun dia sabar. Saya bilang bu sedikit lagi bu. Sedikit lagi. Maksudnya sedikit lagi itu maksudnya apa Pak? Suruh sabar dikit lagi. Kalau ibu bisa sabar perbaiki niat kemudian suami meninggal misalnya nih. Dalam kondisi ibu sudah mengurusnya ada pahalanya loh. Jadi maksud saya kenapa untuk yang sedikit itu kita nggak sabar? Padahal Allah melihat yang di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Allah nggak lihat yang awal-awal, enggak Pak. Allah tidak pernah melihat Khalid bin Walid membunuh para sahabat di perang Uhud, enggak. Khalid membunuh para sahabat ketika dia masih kafir. Tapi yang Allah lihat adalah Khalid bin Walid saifun min suyufillah. Pedang Allah yang terhunus. Allah melihat ketika dia sudah masuk Islam. Jadi maksud saya jangan sampai di akhir itu yang kita gagal. Ya, jangan di akhir yang kita gagal ya. Jadi kalau nasihat saya untuk yang ini ya, tetap sama jawabannya sabar. Ya sabar aja udah bismillah. Ustadz, mengapa begitu saya mengenal sunnah dan meninggalkan yang haram untuk mencari rezeki? Tapi kok rezeki itu susah ya? Tolong beri saya pencerahan. Saya baru saja meninggalkan pekerjaan saya di bank yang riba. Barakallahu fiik, Bu. Pertama, Bu, sebelum Ibu menganggap, atau siapa yang nanya ya, sebelum Bapak Ibu memikirkan sulitnya rezeki setelah keluar dari bank, pertama, rezeki yang ibu dapat adalah keluar dari bank itu rezeki. Kemampuan Bapak Ibu, kemampuan yang bertanya ini, bisa keluar dari bank itu rezeki. Hidayah itu, mahal itu Pak. Kemampuan hati untuk meninggalkan yang haram, itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah rezeki. Itu sudah rezeki. Nah sekarang ya, tinggal sabar. Ya. Sabar lagi nih masalahnya. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, yakin aja orang saja dia maksiat, main judi, minum khamar, berzina, uangnya habis untuk itu. Allah masih kasih dia rezeki. Masa kita yang meninggalkan yang haram yang gak dikasih rezeki sama Allah? Tinggal bagaimana seorang kita ini melihat, ya mungkin kita gak dapat rezeki seperti dulu, oke. Tapi kita dapat rezeki hidayah, kita bisa belajar sunnah, kita bisa lebih fokus kepada ilmu, itu juga rezeki. Yang selama ini kita mungkin jarang mempelajari Al-Quran, kita sudah mulai, itu namanya rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya uang. Yang penting ikhtiar ya, cari rezeki, berusaha cari rezeki. Apa yang kita dapat itulah rezeki kita. Dan jangan pernah berpikir sedikit pun gara-gara meninggalkan yang haram, akhirnya hidup saya sulit, itu tidak ada. Tinggal minta sama Allah hati yang qanaah. Minta sama hati yang qanaah. Kata Nabi SAW,
Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Beruntunglah seorang muslim, Allah berikan dia rezeki dan Allah berikan dia hati yang selalu merasa cukup. Jadi walaupun sekarang misalnya rezeki tidak sebagus dulu kan bagus tapi haram. Dulu gaji mungkin 25 juta, tapi haram. Sekarang cuman dapat jualan misalnya atau bisnis sedikit, dapat sehari sekian, sebulan sekian, syukuri. Itu barokah ya. Dan tidak mungkin Allah melihat lagi kembali kepada yang tadi. Am hasibatum an tadkhulul jannah falamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat sejauh mana perjuangan kalian dan sejauh mana kalian bersabar. Nabi Musa, Pak, ketika dia ingin menghancurkan Firaun, disebutkan dalam satu riwayat dia berdoa selama 40 tahun. Allah belum kabulkan. 40 tahun. Minta supaya Firaun dibinasakan, Allah enggak kabulkan. Tapi Musa terus. Jadi jangan putus asa ya. Rezeki Allah itu banyak dan luas. Terus cari rezeki dan terus belajar tentang masalah ilmu ya. Karena barang siapa yang ingin dunia, dia butuh ilmu. Dia butuh ilmu. Ustadz, saya mohon penjelasannya. Hadis yang menyatakan bahwa jika seseorang menjodohkan akhwat dengan ikhwan akan mendapatkan rumah di surga. Ajib benar ya. Azza wa Jal, jazakumullah. Ana tidak tahu. Nanti kita coba cari ya riwayatnya. Tapi setahu ana tidak ada yang seperti itu ya. Karena kalau itu hadis yang familiar, insya Allah itu sudah diketahui. Dan semakin banyak biro jodoh insya Allah. Ya. Karena janjinya apa? Surga. Sama kayak majelis ilmu. Kenapa orang berbondong-bondong ke majelis ilmu? Hadisnya jelas, Pak. Hadisnya jelas surga, ampunan Allah, ampunannya, istighfarnya malaikat. Ya. Nah, tapi kita perlu cek lagi nanti ya. Tapi setahu saya tidak ada ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, ibu saya pikun umur 82 tahun. Yang saya tanyakan, yang wajib menjaga ibu anak laki-laki apa anak perempuan? Karena semua anak-anak sudah menikah. Pertama, yang wajib semua anak yang menjaga. Semuanya. Tetapi mana yang harus lebih prioritas, itu ada anak laki-laki. Kalau kewajiban menjaga semuanya, laki-laki perempuan. Tetapi kalau sudah secara spesifik lagi, siapa yang lebih wajib, maka anak laki-laki. Anak laki-laki itu menafkahi istrinya, anaknya, termasuk orang tuanya. Makanya saya sering mengatakan yang ada di rumah suami itu harusnya orang tua suami. Kalau orang tua istri boleh nggak apa-apa, tapi karena satu hal. Tapi yang lebih tepat sebenarnya orang tua suami itu ada di rumah suami. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu yang sakit, pikun, siapa yang menjaga dia? Anak laki-laki. Karena anak perempuannya yang ngurus suami. Ustaz, tapi anak laki-laki nggak tahu diri ya, ini beda lagi nih. Kalau begini kasusnya ya sudah, kita berusaha sebagai anak perempuan merawat ibu kita, minta izin sama suami, itu udah beda kasus ya. Tapi kalau secara syariat, anak laki-laki yang punya kewajiban menjaga orang tua mereka. Ya. Ustadz mau tanya, apakah perbuatan saya berdosa? Saya menilap 1 juta uang buat kondangan. Yang saya kasih 500.000 dan 500.000 saya beli daster. Daster lo potong untuk infak juga. Jadi saya kasih untuk kondangan 500.000 rupiah. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa dengan perbuatan ini kepada suami saya? Suami saya tidak tahu karena saya tidak bilang sama suami. Syukran Ustaz. Masya Allah. Pertama ya, kalau itu harta suami harus izin sama suami. Tapi kalau suami letakkan uangnya di atas kulkas nih, ini ada uang di sini 5 juta, kalau ada apa-apa pakai aja.
Nah itu tidak ada salah. Tapi kalau harta yang diam-diam ibu ambil di dompetnya atau di dashboard mobil misalnya, suami sering lupa di dashboard mobilnya, diambil di situ. Nah, itu nggak boleh, Bu. Itu haram, tidak boleh. Ya. Tapi kalau itu adalah harta ibu dari pemberian suami untuk ibu, itu nggak apa-apa, terserah ibu sudah. Tapi kalau memang itu harta yang ibu ambil diam-diam tidak boleh, harus izin sama suami. Harus izin sama suami. Ya. Saya menilap lagi. Izin aja sama suami, mas saya pinjam, mas saya mau ke kandang, tinggal bilang aja. Ya. Tinggal bilang ya. Ustadz, dosakah saya ketika suami masih ada, kita sering gak peduli sama suami? Oh iya dosa lah, jangan ditanya lah. Ketika suami meninggal saya menyesal. Oh taib. Ketika suami masih ada saya gak sayang. Apakah saya diampuni dosa-dosa saya Ustadz? Ya sudah terlambat ini. Ya. Sudah terlambat benar. Ini berkaitan dengan hak orang lain, hak suami. Jadi kalau selama suami hidup, ibu tidak berikan hak-haknya. Kalau suami itu sabar, ya berarti dia gak akan nuntut di hari kiamat. Tapi seandainya dia ada perasaan jengkel, dia bisa tuntut ibu di hari kiamat. Itu benar. Jangankan antara kita dengan tetangga aja bisa begitu, apalagi dengan suami. Nah terkadang ada pasangan itu dia sabar, dia diam aja. Tapi dalam hati dia, mas ingat mas. Atau ada kehidupan kedua akhirat saya akan tuntut, bisa aja. Jadi pertama ya kalau suami sudah meninggal, bentuk ibu menyesali perbuatan itu dengan cara banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk suami. Banyak-banyak doakan. Mudah-mudahan dia tidak menuntut di hari kiamat. Bisa nggak dia nggak nuntut Ustadz? Nggak bisa. Ini pertanyaan gaib nggak bisa dijawab. Ya. Ada kadang Ustadz kira-kira dia nuntut nggak Ustadz ya kira-kira? Ini mana tahu kita Pak? Kalau sudah berkaitan dengan hak manusia, itu nggak bisa dengan Allah saja taubatnya, nggak bisa. Harus diminta dihalalkan sama orang lain. Nah makanya kalau dulu suami mungkin pernah dia merasa tidak diurus, kemudian dia jengkel, dan itu belum selesai urusannya, bisa jadi dia akan meminta haknya besok di akhirat. Itu yang disebut oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi sampai orang-orang tidak mau saling berjumpa di hari kiamat, Pak. Kenapa? Karena mereka saling tuntut menuntut. Takut dituntut oleh pasangannya, oleh anaknya, oleh orang tuanya, oleh sahabatnya, sehingga mereka enggak berani untuk ketemu. Ya, wallahu taala alam bissawab. Satu lagi nih ya. Ini udah 30 tahun. Baik jemaah sekalian, ada yang langsung di sini? Ya, silakan. Ya. Taib ya, bismillah. Di awal musibah, pertanyaannya adalah kebiasaan manusia itu ketika kena benturan pertama kan malah nggak sabar ya Ustaz. Masya Allah. Apakah kemudian sabar yang berikutnya ini masih dihitung sama Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Masya Allah. Iya benar, ini ada hadis Nabi SAW, as-sabru inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu ketika awal musibah terjadi. Hadis ini kalau kita baca ada asbabul wurudnya, kan ada salah seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburnya. Intinya dia menangis, kemudian Nabi nasehatin, atau seorang laki-laki Nabi nasehatin. Ternyata karena Nabi jadi Nabi di belakang dia mengatakan engkau tidak tahu apa penderitaanku. Akhirnya Nabi pergi. Ternyata dia baru tahu yang menasihati adalah Nabi. Kemudian setelah beberapa hari dia datang kepada Nabi. Dia mengatakan ya Rasulullah saya sudah sabar sekarang. Maka Nabi mengatakan as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika awal musibah terjadi. Jadi kalau sabarnya sudah beberapa hari ke depan atau beberapa saat ke depan, nah di sini para ulama sebutkan pahala puncak itu yang memang sabar yang pertama. Itu pahala puncak. Ini ada pendapat yang begitu. Jadi yang ketika dapat musibah langsung kita bisa istirja, hati kita ridho,
Itulah puncak dari pahala kesabaran. Namun kalau dia sabarnya setelah beberapa hari ke depan, tapi ketika musibah itu datang dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat penentangan, tapi mungkin dia tahan, tapi dia sulit, ya, maka dia masih mendapatkan pahala itu insyaallah ta'ala. Ya. Tapi sudah beda kadar pahala tentu berbeda. Ya. Jadi tentu nggak sama antara orang ketika dapat musibah dia langsung ridho, dia langsung sabar, dengan orang yang sudah mungkin berhari-hari baru dia bisa sabar. Itu tidak sama, ya. Maka ada bahasan mana lebih afdol, sabar yang memang harus sabar, nggak ada pilihan lain, atau sabar yang ada pilihan. Contoh, ada orang ditimpa penyakit, udah pilihannya harus sabar, sudah nggak ada pilihan lain. Mana lebih afdol dengan sabar meninggalkan maksiat? Ada wanita ngajak kita berzina misalnya. Itu kan ada pilihan untuk sabar, ada pilihan untuk tidak sabar. Itu ulama ada bahasan. Nah intinya adalah ya, kalau kita kembali kepada keutamaan sabar, memang sabar itu ketika awal musibah terjadi. Kalau setelah itu kita sabar, udah banyak pembicaraan para ulama. Ada yang mengatakan udah nggak ada lagi yang namanya kesabaran, karena sifatnya sudah terpaksa itu berarti. Ada lagi yang mengatakan selama dia tidak menentang, tetapi dia baru bisa benar-benar sabar setelah beberapa hari, semoga dia masih dapat. Semoga dia masih dapat pahala sabar. Tapi intinya adalah kita berusaha sabar ketika awal musibah terjadi. Ya itu yang pahalanya paling besar. Ya. Dan itu yang paling sulit juga, kan paling sulit itu Pak. Dapat telepon, tiba-tiba dapat kabar orang tua meninggal. Operasinya gagal misalnya. Sebagian orang, siapa dokternya itu? Masya Allah. Datang ke rumah sakit bawa pistol. Itu ada kejadian itu Pak, benar. Dulu pernah di Pekanbaru, ya, di Pekanbaru karena dia mungkin pejabat atau apa, orang tuanya meninggal, ngamuk di rumah sakit bawa pistol. Mana dokternya? Tadi, Masya Allah. Tentu nggak sama setelah dia kemudian tiba-tiba dinasehati mungkin setelah seminggu dia baru sabar, tentu nggak. Itu bukan sabar lagi namanya. Karena di awal sudah menentang di awal. Ya wallahu taala alam bissawab. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Maka juga sama terakhir ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga harus ingat ya. Ketika wanita diuji, suaminya misalnya melakukan satu hal misalnya. Ibu-ibu juga harus sabar. Dapat kabar suami nikah lagi, Masya Allah. Itu sabar atau apa ibu-ibu? Ketika dapat kabar sabar. Sabar, itu pahalanya besar. Terutama kalau suami tersebut masih amanah, masih menjaga dirinya ya. Karena sebagian wanita banyak tidak sabar. Minta cerai macam-macam ya. Baik, intinya begitu ya jemaah sekalian, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar supaya pahala kita itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.